Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman, seperti biasa. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sih nggak ada yang sakit, selalu dalam keadaan sehat. Terus kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sehat, cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya teman-teman, amin. Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video aku dan yang baru gabung. Aku ucapin selamat datang, semoga kalian suka dan betah nonton video aku. Walaupun ini videonya ya video receh tentang kehidupan ibu rumah tangga, tentang kegiatan ibu rumah tangga yang kerjanya tuh selalu monoton ya teman-teman, dan bosen juga sih sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi, emang kerjaan kita seperti ini. Mau gak mau ya kita jalanin, terus ya dibawa happy aja. Dan kalau misalnya capek ya udah berhenti dulu, dan kalau misalnya ngantuk ya tidur aja dulu ya. Biasanya kalau bangun tidur moodnya tuh lebih baik ya teman-teman. Oke, ini aku mau rapihin dulu untuk sofa. Terus ini aku juga mau ganti untuk sarung bantal sofa, karena ini udah mulai dekil. Kayaknya terakhir aku ganti itu setelah lebaran, dan ini lebaran udah berlalu berapa bulan nih teman-teman. Dan sekarang baru aku ganti, udah lumayan dekil, cuman sih nggak yang terlalu dekil banget karena kayak jarang dipakai, paling ya dipakai untuk tiduran, itu pun kayak di atas bantal yang gede gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu kotor. Tapi karena udah lama juga ya lumayan dekil, paling yang sering kotor tuh yang sarung bantal yang besar ya teman-teman. Karena aku orangnya tim rebahan, kurang suka duduk di sofa, apalagi cuaca Bekasi itu panas banget. Jadi kalau duduk di sofa tuh kayaknya panas banget teman-teman, gerah gitu. Nah kalau misalnya duduk di bawah atau tiduran di bawah tuh lebih enak aja gitu, dingin. Nah ini untuk sarung bantalnya aku ganti dulu. Untuk sarung bantalnya yang aku pakai ini aja ya, karena aku cuman punya 2, ganti 3 deh sama yang edisi lebaran itu. Nah ini sarung bantal yang banyak banget ditanyain belinya di mana. Ini tuh udah lama ya teman-teman belinya, cuman udah nggak ada kayaknya di tokonya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang tanyain link, memang udah nggak ada gitu di tokonya karena memang udah lama banget sih. Ini aku mulai beberes setelah subuh dan aku lanjut beberes aja. Terus untuk hari ini aku nggak masak karena lagi males banget sama masak. Paling nanti sih mau bikin nasi goreng aja buat si kakak gitu ya, sekalian buat aku juga. Jadi aku nggak masak yang rempong-rempong ya, dan kebetulan juga adik aku nggak ada di rumah, lagi pulang kampung. Jadi kayak kesempatan aku gitu ya, nggak masak-masak. Gak tahu, aku tuh ngerasa merdeka banget itu mam kalau misalnya nggak masak. Kalau cuman kayak bikin nasi goreng kan yang nggak yang terlalu riweh gitu ya, nggak terlalu panas gitu di dapur. Tapi kalau kayak masak yang lain kan itu emang butuh waktu gitu. Terus lumayan capek juga, apalagi kalau misalnya gerah itu tuh luar biasa. Karena kalau misalnya berkeringat kayak badan tuh cepet lelah gitu teman-teman. Kalau kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Oke, ini untuk sofanya ini aku kebut-kebut aja ya, nggak aku vakum, lagi males. Jadi ini aku bersihin aja. Dan nanti juga aku mau bersihin untuk di bagian pojok sofa, bagian belakang, karena debunya tuh udah lumayan banyak. Walaupun sebenarnya setiap hari juga sih disapu ya, cuman kayak sofanya tuh nggak digeser-geser teman-teman, jadi kayak bersihnya tuh nggak maksimal. Makanya nanti mau aku geser, mau aku lap bagian belakangnya.
Oke, ini udah rapi ya. Jadi ini aku rapihin dulu di bagian sininya. Terus lanjut ini aku mau beresin dulu nih sebelah sini. Masya Allah, ini berantakan parah nih teman-teman. Ini ada paketnya kakak, kebayanya baru datang buat wisuda. Terus ini juga ada dompet, uang berantakan. Ini uang berantakan bukannya karena nggak butuh uang ya teman-teman, cuman ya gitu suka males kalau misalnya habis dari mana-mana atau habis COD kayak gitu, nanti kembaliannya tuh suka asal lempar aja. Nggak langsung dimasukin ke dompet gitu teman-teman, jadi ya suka berantakan kayak gitu. Jadi bukan nggak butuh uang ya, cuman ya gitu aja orangnya gitu ya, nggak apa sih, nggak apik gitu teman-teman. Nah ini di bagian sini aku lap juga karena lumayan banyak debunya. Terus ini di bagian bawah TV juga aku lapin. Di bagian belakang TV tuh pengen banget aku lapin, cuman rempong banget, aku harus naik. Dan untuk selah-selahnya tuh nggak terlalu besar ya, jadi lumayan susah gitu mam kalau misalnya mau ngebersihin. Dan ini aku bergeser ke area dapur, nggak terlalu berantakan karena nggak masak gitu ya. Dan kemarin juga sih kemarin malam aku udah beberes. Nah ini aku subuh-subuh udah ngerebus ini nih mam, ada labu kuning sedikit, tapi ini buat apa sih, buat kucing, karena kucing aku tuh yang kecil ya, si Oli, dia tuh perutnya tuh lagi bermasalah, diare gitu, dan dia tuh diarenya kayak nggak bisa ngontrol, padahal kucingnya tuh nggak jorok teman-teman. Cuman kayak dia tuh kalau misalnya pup nggak bisa ngontrol sama sekali, jadi keluar begitu aja. Udah aku bawa ke puskeswan itu 2 kali, udah 2 kali suntik juga. Terus aku beliin juga obat di Shopee gitu ya, khusus diare kitten, gak mempan juga. Terus aku beliin juga Lactobe, katanya juga bagus untuk kucing. Masih kayak gitu-gitu aja. Terus kayak habis sholat subuh tuh aku kayak kepikiran gitu mam, takut kenapa-kenapa kan kucing aku. Terus setelah sholat subuh aku buka Google, aku cari website gitu ya tentang diare kucing gitu ya, dan aku nemu artikel katanya coba dikasih labu kuning. Nah pas kayak gitu aku keingetan sama channelnya apa sih, kucing Om WP ya kalau nggak salah. Nah dia tuh pecinta kucing banget, dan dia juga pernah punya kucing yang bermasalah soal diare. Dia juga sama katanya, kucingnya tuh udah pernah dibawa ke dokter hewan tapi tetap kayak gitu aja. Terus sama dia tuh dikasih labu kuning gitu ya mam. Nah aku coba aja ikutan gitu, dan alhamdulillah sih ya sekarang tuh nggak yang terlalu apa sih, terus-terusan gitu mam BAB-nya gitu. Alhamdulillah sih ternyata dia tuh kayak cocoknya sama labu kuning. Untuk makanannya udah aku ganti loh teman-teman, padahal pakai Royal Canin yang khusus untuk diare gitu ya, dan itu harganya menurut aku nggak murah. 400 gram aja harganya 110.000 teman-teman. Tapi ya gitu tetap aja diare gitu ya, dia nggak bisa kontrol. Tapi aku kasih labu kuning ini alhamdulillah sih teman-teman. Terus nanti untuk labu kuningnya mau aku jus, terus nanti aku mau kasihnya tuh pakai kayak pipet atau suntikan gitu ya, tapi nggak ada jarumnya, jadi kayak semacam disuapin gitulah teman-teman. Ini jadi ngomongin kucing ya, mohon maaf mungkin aja di sini ada teman-teman pecinta kucing terus mempunyai pengalaman kayak aku, kucingnya diare parah gitu, nggak bisa ngontrol gitu ya. Kasih labu kuning aja teman-teman, dikukus nanti di blender ya, nanti disuapin aja. Oke sekarang lanjut, ini aku mau nyuci piring. Ini bekas semalam kakak nih masak mie teman-teman, jadi ini baru aku cuci. Terus ini untuk kuali juga aku cuci aja. Nggak tahu kenapa kalau misalnya di atas kompor ada kuali itu aku ngerasanya berantakan banget, jadi ini aku cuci aja teman-teman. Kalau di video aku misalnya ada suara-suara gitu ya, mohon maaf
karena di sebelah aku kayak lagi ngebor tembok gitu ya, jadi agak berisik sedikit. Nah ya kayak ada yang malu gitu, jadi mohon maaf ya teman-teman, mudah-mudahan nggak terlalu bising ya ke telinga teman-teman. Terus aku mau ngomong apa lagi nih teman-teman, bingung. Ini videonya juga lumayan panjang. Oh ya, mau aku ingat ada yang tanyain, Teteh gimana punya anak beranjak remaja atau ABG kayak gitu ya, ngedidiknya susah atau enggak, terus nurut atau enggak kayak gitu ya. Jadi ini aku mau cerita. Kalau misalnya kayak anak-anak mah ya mungkin sama aja dengan anak yang lain, kadang-kadang ada kalanya nurut, ada kalanya enggak nurut gitu. Dan untuk pergaulan zaman sekarang tuh emang susah luar biasa ya teman-teman. Kita tuh ngerem mereka susah banget, seperti kayak teman-temannya kakak itu kayak dibebasin sama orang tuanya kalau malam minggu jalan-jalan, motor-motoran, terus pergi ke mallnya lebih sering kayak gitu, jalan-jalan gitu. Nah kalau aku tuh nggak terlalu ngebolehin banget teman-teman. Kalau misalnya dia maupun ke mall gitu ya, terus pergi sama temennya, ya itu aku anterin kayak gitu. Dan kayak ke mall itu kakak lebih seringnya sama aku sih. Kalau sama teman-temannya emang jarang, karena memang sangat takut banget gitu ya mam dengan pergaulan sekarang. Terus kalau misalnya malam minggu pun kayak teman-temannya pada motor-motoran kesana kesini. Nah kalau aku tuh kayak nggak ngasih gitu mam, kalaupun malam minggu ayo kita main kemana gitu ya, jajan paling kayak jajan seblak ataupun bakso itu. Setiap orang tua itu ya pasti punya batasannya masing-masing, kayak temannya kakak juga kan ngebolehin anak-anaknya kayak malam minggu pergi-pergi juga. Mungkin mereka juga punya batasan juga ya, cuman kalau kakak emang nggak terlalu yang bebas banget lah gitu teman-teman. Asli kayak sama anak tuh kita protektif banget, banyak yang ditakutin apalagi anak perempuan gitu ya. Tapi ya terkadang anak tuh kalau kita ngomong atau nggak ngebolehin dia pergi main itu ya kayak nyangkanya kita tuh nggak ngerti anak muda kayak gitu ya, padahal padahal gitu untuk kebaikan mereka. Dan mau aku jelasin kayak gimana pun gitu ya, aku sering ngomong ke kakak, mau mama ngejelasin kayak apapun kenapa kamu gak boleh main bebas, kamu gak akan ngerti. Yang kamu paham itu ya mama tuh kayak gak ngerti anak muda ya, tapi suatu saat nanti kamu udah jadi orang tua, kamu pasti ngerti kenapa mama gak ngebolehin untuk main yang terlalu bebas gitu. Aku seringnya ngomong kayak gitu. Sering konflik ya, sering gitulah ya, walaupun gak yang sering-sering amat. Dan terkadang kalau aku udah yang gemes banget itu ya, ngebilangin gak didengar, aku suka ngomong ke suami aku gitu ya sambil nangis-nangis. Dan paling sama suami aku tuh kayak disabarin aja, kita tuh sebagai orang tua ya harus lebih sabar, harus sering mengingatkan kayak gitu. Ya kayak gitulah teman-teman, karena memang suami aku kan jauh gitu ya, dan aku juga terkadang nggak curhat lewat telepon karena takutnya mengganggu suami kerja, takutnya mood dia juga nggak bagus gitu ya kalau aku ceritain kayak gitu. Paling nanti kalau misalnya dia pulang ya udah nanti aku ceritain semua kayak gitu ya, paling kayak suami aku nenangin kayak gitu ya, kayak harus lebih sabar lah menjadi orang tua, karena memang gak mudah ya mam untuk menjadi orang tua. Oke, itu aja lah teman-teman, mohon dimaafkan kalau misalnya ada salah-salah kata gitu ya. Pokoknya intinya aku gak terlalu membebaskan, kayak nginep-nginep juga aku gak boleh banget sih. Tapi kalau misalnya ada temennya yang mau nginep di rumah aku, boleh banget gitu. Oke, itu di bagian pojok udah selesai aku sapu, terus aku vakum karena banyak debu, terus banyak sawang juga. Ngerti gak sih teman-teman sawang, pokoknya yang kayak kapas gitulah teman-teman, jadi harus pakai vakum biar nggak kemana-mana.
debunya. Terus ini di bagian lampu juga, ini aku lapin karena udah tebel banget nih debunya teman-teman. Karena memang di bagian pojok situ tuh nggak setiap hari disapu ya, karena memang lumayan susah ngejangkaunya. Kalau misalnya mau disapu pun harus digeser-geser dulu gitu. Terus di bagian ambalan ini tuh aku lap juga karena udah lumayan banyak juga debunya. Aku pakai kanebo basah biar debunya nggak berterbangan kemana-mana. Terus ini aku lanjut pel dulu sebelum aku geser untuk bagian sofanya. Ini nggak kerasa banget beberes dari habis sholat subuh, dan sekarang di luar udah mulai keluar matahari ya. Pokoknya waktu tuh cepet banget berlalunya. Tapi aku seneng sih kalau beberes kayak gini. Nggak tahu, hobi banget sama yang namanya beberes, tapi tidak dengan masak gitu ya. Tapi kayak beberes aku juga nggak yang rapi-rapi amat ya teman-teman. Karena suka ada yang komen si paling si paling apik lah, si paling bersih kayak gitu. Oke, nih bagian sofa kolong-kolongnya udah aku lap, tinggal aku rapiin ke tempatnya semula. Tadinya untuk sofa tuh pengen aku pindahin gitu ya, ganti posisi biar ada suasana baru, cuman suami aku kalau nonton TV lebih nyamannya seperti itu gitu ya, sofanya di situ. Jadi ya udahlah, nggak aku ganti aja. Dan sekarang ini tinggal nyapu aja, terus nanti juga sih aku mau ngepel. Cuman untuk ngepelnya nggak aku record ya, karena udah lumayan kepanjangan nih videonya teman-teman. Berapa menit nih, udah hampir mau 18 menitan gitu. Di luar juga jemuran banyak banget karena kemarin sore aku nyuci. Karena kemarin nyucinya udah sore, jadinya belum kering deh teman-teman. Paling nanti siang kering. Ini suara aku kok kayak agak serak sedikit ya teman-teman, padahal ini aku dubbingnya di pagi hari tapi agak serak. Biasanya kalau serak itu kalau dubbing udah malam gitu mam. Jadi mohon maaf. Oke, ini teman-teman, videonya udah selesai. Jadi sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.